Oke, sudah. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjut. Jadi yang pertama tadi adalah skupnya atau topiknya. Ya, jadi sia-sia rasanya kalau seandainya kita masukkan jurnal yang tidak sesuai dengan skop. Ya, ini pengalamannya. Misalnya, ini saya tuju ada satu jurnal yang secara khusus itu mengarah ke pendidikan, misalnya. Ya, mengarah ke pendidikan dengan skupnya atau topiknya itu ada ini, ya, efektivitas pembelajaran, analisis pembelajaran, aplikasi pembelajaran, dan pengembangan media pembelajaran. Ini contoh yang tersedia di skupnya. Ini pernah sengaja saya masukkan, satu topik yang tidak sesuai atau di luar ini. Ya, jadi biasanya pada saat kita masukkan, otomatis yang berhubungan dengan kita itu adalah editor. Ya, jadi setelah saya masukkan, saya tunggu beberapa hari, secara tidak langsung muncul informasi ke email saya, naskah yang Anda kirimkan tidak sesuai dengan skop. Ya, ini sudah masuk kategori reject. Artinya di situ apa, Bapak Ibu? Kita harus memastikan topiknya itu sesuai dengan yang kita tuju. Ya, itu kira-kira yang pertama. Baru yang kedua, mungkin ada Bapak Ibu juga bertanya secara langsung kemarin, misalnya dari segi penggunaan bahasa atau terjemahan. Ya, apakah bisa bahasa Indonesia, apakah bisa bahasa Inggris? Kalau untuk hal itu, tetap akan kita kembalikan ke pengelola jurnalnya. Jurnalnya itu meminta apa? Kalau memang dia meminta bahasa Inggris, ya mau tidak mau kita harus merubah atau melakukan translate-nya itu ke bahasa Inggrisnya gitu kira-kira. Ya, itu untuk yang skupnya. Baru yang kedua, ya ini juga bagian dari publikasi, hal yang tidak bisa kita hindari, yaitu masalah template. Ya, artinya di sini kita misalkan ini ada template. Ya, dengan informasi-informasi yang sudah diberikan. Jadi misalnya di sini font style-nya itu harus apa, ya, ukurannya seperti apa, ini juga harus kita ikuti. Biasanya pada saat kita menyesuaikan dengan template, ya itu akan kita lakukan paste sebenarnya, kopas, ya, cuman harus kita pelajari paste spesial agar menyesuaikan dengan template-nya gitu. Jadi kebanyakan memang pada saat kita menulis jurnal atau ingin mempublikasikan, itu kita buka halaman Word-nya, lalu kita lihat font style-nya berapa, ya itu cara yang pertama. Tapi cara yang kedua, kita kopikan langsung ke template yang sudah disediakan. Ya, itu juga salah satu cara yang paling ampuh saya rasa agar menyesuaikan dengan template. Ya, ini juga pernah saya alami, ya reject. Naskah tidak ditulis sesuai template. Kami sarankan submit ke tempat yang lain. Ya, akhirnya apa? Reject juga, tidak diterima. Ya, jadi dalam artian di situ jangan kita habiskan waktu kita mengirimkan paper kalau tidak sesuai dengan template. Ya, itu kira-kira. Ya, jangan kita habiskan waktu kita kalau seandainya memang tidak sesuai dengan scope yang kita tuju. Oke, baru selanjutnya Bapak Ibu, ini ada satu etika publikasi. Ya, jadi dalam etika publikasi itu apapun ceritanya, kita harus mengirimkan jurnal atau paper kita itu yang melalui website yang disediakan. Jadi dalam etika publikasi itu sangat dilarang mengirimkan paper itu lewat WA atau Japri istilahnya. Ya, itu tidak bisa. Jadi Bapak Ibu nanti harus memang mengirimkan paper yang sudah dibuat itu melalui halaman website. Jadi dalam artian di sini yang kita lakukan pertama sekali itu adalah register. Jadi register nanti kita isikan semua name-nya sampai nanti password-nya. Lalu kita checklist yang dua ini, kita register. Dan perlu juga di sini bayangannya, kita jangan sampai menuliskan nama-nama atau informasi yang tersedia. Karena pada saat kita melakukan register, inilah yang akan ditampilkan di halaman website. Ya, jadi ada sebagian orang buat misalnya nama saya Pasca Marto Hasugian. Ya, ada orang yang buat misalnya nanti given-nya itu Pasca, lalu family name-nya itu misalnya Hasugian. Jadi Pasca Hasugian, sementara nama saya itu Pasca Marto Hasugian. Jadi kalau saya buat Pasca Hasugian, otomatis nanti di websitenya itu sebelum diperbaiki akan muncul Pasca Hasugian. Kira-kira seperti itu. Padahal nama saya itu ejaannya itu Pasca Marto Hasugian. Jadi ini juga bagian penting pada saat kita melakukan pengiriman
paper ke website jurnal. Ya, itu kira-kira gambarannya. Baru yang berikutnya, ya tentunya pada saat sudah kita lakukan 3 hal tadi, ya kita mengharapkan apa? Ya harapannya ya pastinya itu diterima. Ya, tapi tidak serta-merta pada saat kita kirimkan langsung diterima, itu jarang. Ya, mungkin ada revisinya juga. Jadi misalnya ini baru-baru ini saya buat atau saya kirimkan jurnal, ya ini ke Sinta 2. Awalnya disuruh diperbaiki, ya setelah saya perbaiki saya kirim kembali, selanjutnya diterima atau accept, ya. Karena memang kalau sudah kita lampaui 3 hal tadi, ya kita pasti diarahkan ke sini, artinya pasti sudah dimasukkan ke reviewer gitu. Tapi kalau seandainya belum kita ikuti itu semua, itu masih di editornya gitu, chip editornya malahan, belum sampai ke editor-editor yang lain. Ya, itu kira-kira. Baru selanjutnya, di awal itu sebenarnya sudah disampaikan tadi, kita harus benar-benar memahami konsep penulisan referensi atau lebih identik dengan pembuatan daftar pustaka. Ya, kalau memang dari sisi informatika, dari sisi komputer, saya rasa ini nggak jadi persoalan lagi sebenarnya. Ya, tapi saya yakin dari Bapak Ibu ada yang masih sama seperti saya mungkin yang belum memahami konsep-konsep bagaimana penulisan referensi. Ini juga harus kita pelajari gitu. Ya, jadi kalau perubahan dari Mendeley itu seperti yang dijelaskan tadi di sebelumnya, di sini tidak ada lagi untuk fasilitas searching-nya. Ya, jadi fasilitas searching itu nggak ada lagi. Biasanya itu kita dipermudah. Kita dipermudah pada saat kita masuk ke webnya itu, lalu kita insert referensinya, biasanya bisa kita ketikkan di sini. Biasanya di sini tersedia dia. Lalu muncul di sini semua. Ya, tapi dari segi publikasi sebenarnya itu tidak diinginkan. Yang diharapkan dari perubahan ini apa? Kita harus mendownload dulu semua referensi yang kita gunakan. Ya, jadi kita download semua referensinya itu nanti, baru kita kumpulkan di satu folder. Nanti tinggal kita pilih di sini seperti yang disampaikan tadi, add folder atau add file. Baru kita sesuaikan. Ya, itu dia kira-kira untuk referensi. Biasanya ini kalau sudah kita install itu sudah tertanam di Microsoft kita. Ya, tapi sesuai dengan apanya juga, ternyata di halaman webnya masih difasilitasi. Ya, kalau di aplikasi Mendeley-nya tadi itu tidak difasilitasi untuk fasilitas searching-nya, tapi kalau untuk di websitenya itu sudah difasilitasi. Dalam artian di sini berarti kita tinggal ketikkan aja di sini. Kita masuk ke websitenya, kita ketikkan di sini, misalnya pendidikan atau apalah sesuai dengan topik yang kita bawa, nanti akan muncul seperti yang dijelaskan di awal. Tinggal add to library, ya atau mungkin mau dilihat dulu, kita view-kan dulu PDF-nya. Setelah itu kita masuk ke halaman Word-nya tadi. Jadi pada saat kita install, ya memang sudah otomatis akan tertanam di aplikasi Microsoft Word kita sendiri. Ya, itu kira-kira Bapak Ibu untuk pemampatan Mendeley-nya. Oke, baru yang berikutnya, pada saat kita lakukan, ya tinggal insert aja. Itu biasanya ada di sini, di referensinya itu, ya kita insertkan aja. Nanti kita go to Mendeley, lakukan pemilihan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, selanjutnya kita pilih OK. Ya, di sini style-stylishnya tadi sudah ditentukan. Tergantung dari jurnal yang kita tuju. Misalnya ada yang membuat IEEE misalnya atau EPA misalnya. Jadi atau apa AAA gitu. Jadi disesuaikan Bapak Ibu. Yang pastinya bagi yang belum ada saya rasa ini sudah bisa kita install lagi. Oke, itu untuk referensi. Nah, baru Bapak Ibu, ini yang menjadi permasalahan sebenarnya. Kalau misalnya yang sudah terbiasa dengan bahasa Inggris mungkin ini tidak terlalu sulit. Ya, tidak terlalu sulit. Tapi bagi kita mungkin yang memiliki keterbatasan dari translate, ya tentunya yang kita lakukan apa? Biasanya Google Translate yang kita gunakan. Ya, kita gunakan Google Translate, lalu kita kopikan lalu kita pastikan lagi gitu. Ya, jadi dalam artian di sini apa? Bagaimana kita melakukan terjemahan? Ini perlu juga ada yang menyatakan seperti ini. Ya kalau kita pakai terjemahan kan ya nggak bagus, ya nggak berkualitas.
Ya, kalau memang kita mampu, kita inginkan misalnya terjemahannya itu dia lebih bagus, ya kita cari orang yang memang mampu menerjemahkan. Tapi saya rasa kalau masih skala nasional, ya saya rasa dengan menggunakan fasilitas translate ini juga sudah bisa. Hanya nanti akan kita tambahkan, misalnya kita cari aplikasi untuk melakukan penyusunan kata atau penyusunan kalimat, atau lebih identik itu apa, Grammarly misalnya. Ya, jadi sebenarnya kalau bawaan dari 2019 itu, ya itu biasanya yang saya lakukan, itu ada di fasilitas review sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi di fasilitas review itu ada translate. Ya, jadi tinggal kita blok, ini di saya blok misalnya nanti, ya, lalu kita pilih translate-nya itu, baru di sini nanti ada pilihan seleksi. Ya, ada pilihan seleksi, jadi kita pilih seleksinya itu nanti, otomatis akan terbentuk seperti ini. Jadi saya rasa udah lebih simple, udah lebih gampang gitu. Jadi tinggal kita insert nanti, otomatis ini akan menggantikan ini. Ya, itu untuk terjemahan. Karena memang kebetulan dalam sesi kegiatan kita ini semua jurnal yang kita kirim itu adalah apa, berbahasa Inggris gitu. Ya, berbahasa Inggris. Apakah kita bisa buat bahasa Indonesia? Ya tentu nggak bisa. Kita ikut yang seperti ini nanti Bapak Ibu. Nanti yang 2019 ke atas itu cari aja di reviewnya. Ini ada reviewnya itu, nanti kita cek di sini. Ya, ini sangat mudah. Ya, jadi kalau seandainya kita pilih aja, kita blok. Jadi rumus-rumus itu juga bisa lebih bagus dan nggak perlu pastel lagi, lalu sesuaikan lagi, enggak. Ini cukup mudah. Ya, itu kira-kira untuk terjemahannya. Ya, sembari kita terjemahannya, ya sebisa mungkin juga kita tanamkan lagi untuk Grammarly-nya gitu. Jadi untuk memperbaiki tata bahasanya gitu. Ya, jadi mungkin ini mohon maaf bagi yang bisa bahasa Inggris atau mungkin ada di sini yang memang bahasa Inggrisnya lebih bagus, ya silahkan dikembangkan. Tapi saya kembalikan ke awal. Ini juga cukup lumayan bagus juga gitu. Walaupun nanti ada satu kelemahannya itu, pada saat kita pilih dia akan menawarkan 3 kata yang lebih cocok dengan kalimat gitu. Ya mungkin itu aja yang agak susah. Ya tapi tentunya ini nanti Grammarly. Ya ini sebenarnya kalau kita beli 1 tahun 1 paket itu sekitar 700 gitu. Tapi kalau kita beli di Shopee itu bisa 20.000. Ya ada yang ngasih 10.000 lagi. Ya, jadi mungkin ini bisa juga kita buatkan fasilitas di halaman web kita gitu. Ya, jadi setidaknya di halaman web kita itu ada Mendeley-nya, ada Grammarly-nya, lalu ada Translate-nya. Jadi semua kita bekerja di situ. Kita nggak capek lagi, misalnya pindah ke dokumen yang lainnya gitu. Jadi di situ aja semua kerjanya. Ya, jadi seperti yang saya gambarkan ini, ya tinggal kita pilih aja, misalnya ini digantikan dengan ini gitu. Ya, jadi nggak perlu bolak-balik ke websitenya. Nanti pada saat kita misalnya kita belikan seperti ini, itu sudah pasti diberikan hak aksesnya, kira-kira seperti itu. Baru yang berikutnya, kita juga harus memiliki fasilitas yang namanya plagiasi. Ya, memang sih dari prinsip plagiasi ini kita kalau di kondisi saat ini itu ada yang paling bagus, plagiasi yang paling bagus itu ya yang bisa dimiliki oleh kampus atau institusi. Ya, tapi setidaknya untuk pribadi kita mungkin ya saya rasa plagiat checker ini pun saya rasa bagus gitu. Ya, jadi ini bisa kita jadikan juga sebagai pembelajaran untuk kita. Ya, kalau misalnya ini kita lihat berapa uangnya ini, ya ini 650 per tahun. Ya, tapi ada yang murah juga, 15.000 gitu. Ya, 15.000 kita beli Shopee. Artinya dengan modal 50.000 itu kita bisa sudah memiliki plagiat checkernya, kita bisa sudah memiliki Grammarly-nya gitu. Ya, yang pastinya itu semua bisa kita gunakan sama, nggak ada bedanya dengan yang lain. Ya, tapi bedanya nanti ini kita tidak bisa kita berikan sama orang karena ID-nya cuma 1. Mungkin Bapak Ibu pernah beli yang seperti ini. Oke, demikian kira-kira untuk konsep daripada teknis untuk publikasi kita nanti. Ya, kalau masalah isi itu tadi sudah dijelaskan dari sebelumnya. Ini saya mengarah ke teknisnya. Jadi kalau ada kendala-kendala nanti itu juga bisa disampaikan ke saya.
Tapi sebelum masuk ke sebelum masuk ke sesi pertanyaan, mungkin saya ada mengutip beberapa hal ini yang selalu saya ikuti, yaitu Prof. Dr. Timsar Ambarita. Dalam beberapa kegiatan ini saya ikuti, dan pada saat saya implementasikan memang bisa dibilang top chair juga gitu. Ya, dia menyampaikan isi daripada jurnal ilmiah itu seperti apa. Bahkan di sini dibuat kalimat-kalimatnya. Berapa kalimat sih untuk ini, berapa kalimat untuk ini. Ya, jadi ini mungkin bisa Bapak Ibu implementasikan nanti, bukan hanya di jurnal nasional, tapi tentunya ini pada saat saya mengikuti kegiatan bagaimana menulis jurnal internasional. Ya, sama dengan yang disampaikan Prof tadi di awal, yaitu abstraknya. Di sini dinyatakan, ya ini bukan ilmu saya Bapak Ibu ya, tapi saya menyampaikan. Bahkan di sini jelaskan, deskripsikanlah tema dan masalahnya itu. Di sini dibuat 1 atau 2 kalimat cukup mendefinisikan masalah. Nah, baru yang berikutnya kita tuliskan di sana apa yang menjadi tujuan kita, lalu masuk ke ini ada nama, metode singkat bagaimana proses penyelesaian masalah itu. Ya, jadi tidak jauh beda seperti yang disampaikan Prof. Baru ada temuan utamanya itu 1 atau 3 kalimat, simpulan rekomendasi. Ya, ini mungkin saya sampaikan karena saya juga mengikuti aturan ini dan ternyata berhasil. Introduction-nya itu cukup muatan-muatan yang ini. Menyatakan masalah, lalu kita lihat beberapa publikasi terkait, ya di sini dibuat, siapa yang melakukan, telah melakukan apa. Ya, telah melakukan apa, atau apa yang sudah dilakukan. Itu mungkin, baru dituliskan di sini, temukan celahnya, lalu nyatakan tujuan dan hasil yang diharapkan dari aktivitas ataupun dari pekerjaan itu. Itu kira-kira isi dari introduction-nya atau pendahuluan. Baru untuk metodenya itu, ini menjelaskan semua metode, ya, atau ada asumsi-asumsi yang lain, kalau seandainya identik dengan teoretikalnya, baru mendeskripsikan semua sampel yang dibubuhi dengan nama, sumber, ini asal sumbernya maksudnya, serta parameter tertentu. Lalu nanti dituangkan dengan untuk hasil dan diskusinya itu temuan. Jadi di dalam hasil dan diskusinya itu kita membuatkan gambar ataupun dalam bentuk tabel. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu di sini diharapkan jika ada, bandingkan hasil Anda dengan penelitian yang terdahulu. Ya, jadi nggak jauh beda. Itu memang kalau sudah Prof menyampaikan sama aja. Oke, baru yang berikutnya jelaskan fenomena tersebut apakah seperti yang diharapkan atau tidak. Ya, jadi dalam artian di situ apakah terbaik dari yang sebelumnya atau memang bahkan di bawah gitu. Ya. Prof. Herman tadi menyampaikan kalau seandainya lebih bagus berarti sudah bisa dilayakan, tapi kalau masih lebih di bawah dibandingkan yang sebelumnya, maka kita lakukan yang namanya pergeseran-pergeseran. Itu kira-kira. Baru yang berikutnya nanti kita nyatakanlah kesimpulan awal jika memang ada. Ya, sementara untuk penutup atau kesimpulannya itu kita nyatakan semua temuan dan akhiri dengan rekomendasi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sekian dan terima kasih. Jika memang ingin kita praktekkan konsepnya tadi, ya mungkin kita diskusikan di forum ini. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Paska Marto Hasugian yang sudah menyampaikan materinya. Yang untuk selanjutnya, untuk Bapak Ibu, ada kira-kira yang mau ditanyakan atau yang ingin bertanya? Kita beri kesempatan. Saya mau bertanya, boleh Pak? Nah, boleh, Ya, boleh Ya. Nina. Silakan Bu. Terima kasih atas apa yang disampaikan tadi Pak Paska, sangat menarik ya, berarti ada trik dan juga bagaimana kita submit ke jurnal tersebut. Nah, yang saya mau tanyakan ini, kami kan dari lingkup di luar dari kesehatan dan manajemen. Tadi ada scope yang disampaikan bahwa itu adalah tentang learning atau pendidikan. Apakah nanti karena kami berhubungan dengan pariwisata, tourism, apakah kami harus mendekati kepada scope dari pendidikan ataukah mungkin kami tetap harus di umum gitu,
karena kan kami mendaftarkannya di luar dari skop itu. Terima kasih, suwun Pak. Iya. Oke Bu, ya itu sebenarnya menjadi permasalahan juga Bu. Cuman harus memang kita kaitkan. Jadi kita kaitkan ke topik-topik yang disediakan. Jadi dalam artian kalaupun seandainya Ibu gabung di sini di R2 ini, ruang 2 ini, bukan berarti kita harus ke sini jalurnya. Ya, tapi kalau memang penelitian atau paper yang Ibu miliki itu lebih dekat nanti ke ekonomi, ya ke ekonomi kita buat Bu gitu. Jadi harus memang betul-betul diperhatikan. Ya, jangan pulanya nanti Bu kita cari ternyata tidak ada keterhubungan sedikit pun gitu. Ya, misalnya pariwisata bisa jadi kalau seandainya kita buat misalnya edukasi tentang pariwisata kan sudah bagian dari pembelajaran gitu kira-kira. Tapi kalau tentunya nanti kalau kita paksakan nggak ada juga, maka otomatis Bu kita geser-geserlah sedikit nanti topiknya. Ya Bu ya. Jadi kalau memang tidak harus kita paksakan, bahkan nanti kalau memang tidak cocok lagi dengan yang ditawarkan yang ada 8 jurnal kerja sama kita itu nggak ada, ya kita cari yang lain Bu, nggak harus di situ. Ya, mana tahu topik Ibu setelah mengikuti kegiatan ini dari prop-prop tadi, kita bisa tingkatkan lagi misalnya ke Sinta 2, nggak ada masalah juga Bu. Nah, gitu kira-kira masukan dari saya Bu. Ya, tapi tentunya kalau kita pertahankan misalnya ke yang 8 itu, harus memang kita arahkanlah ke topik yang ada. Gitu Bu. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Pasca. Terima kasih Pak. Ya. Untuk yang Bapak Ibu yang lain, ada kira-kira yang masih mau bertanya? Ya, sembari mempersiapkan mungkin Bapak Ibu, ya tentunya kan kita ini ada pendampingan. Pendampingan dalam artian itu tetap kita nanti yang akan berkontribusi di paper yang kita buat. Jadi mungkin dari hari ini, sebelum-sebelumnya itu juga sudah dibuat panitia, dikirimkan template-nya, disesuaikan. Ya, tentunya nanti dari apa yang kita dengarkan hari ini, sebisa mungkin kita tuliskan, itu bagian dari review. Ya, jadi ini kita sebenarnya pada saat mengikuti kegiatan ini, kita sudah melewati chip editornya sebenarnya ini. Chip editornya itu sudah kita lewati. Ya, tinggal nanti bagaimana kita mencoba untuk melewati reviewernya gitu. Biasanya reviewer itu menyampaikan apa? Ya, itu tadi. Setidaknya memang sih apa yang disampaikan oleh Prof tadi, lalu yang saya kutip dari seorang Prof itu sebenarnya tujuannya itu ke Trendek Scopus sebenarnya. Ya, tapi kalau seandainya misalnya hanya masih yang nasional, apalagi Sinta 3, 4, 5, 6, ya itu mungkin tidak terlalu dilihat secara signifikan. Yang penting ada permasalahan, ya kita selesaikan, itu saya rasa cukup gitu. Tapi belajarlah kita ke depannya nanti seperti apa. Tapi kalau Sinta 2 sama Sinta 1 itu mungkin sudah dilihat sampai ke sana gitu. Oke, terima kasih Pak Pasca. Ini Ya. ada pertanyaan. Saya bertanya Pak. Nah, iya, Ya, silakan. Silakan Bu. Ya, halo Pak Pasca, selamat siang. Nama saya Afdalina, saya dari Universitas Batuta. Saya ingin bertanya, apakah boleh yang kita akan jadikan jurnal ini saya ambil dari tesis saya, Pak? Boleh nggak, Pak? Karena dulu tesis saya itu belum terjurnalkan gitu. Itu gimana ya, Pak Pasca? Terima kasih. Ya, masalah draftnya Bu ya. Iya. Ya, itu juga nggak jadi persoalan Bu, karena memang kebanyakan kita melakukan menulis jurnal itu kan publikasi itu ada sebagian orang begini Bu. Dia menulis jurnal, yang dituliskannya itu mulai dari abstrak. Padahal kan abstrak itu kita tahu sendiri Bapak Ibu kan gitu ya, itu biasanya belakangan. Artinya yang dimiliki Ibu sekarang itu sudah melalui prosedur penelitian gitu. Jadi itu memang tidak menjadi persoalan Bu. Bahkan itu nanti itu bisa dijadikan sebagai apanya Bu, suplemennya. Oke. Ya, suplemen daripada apa kita? Suplemen daripada publikasi kita gitu. Jadi misalnya pada saat saya mempublish itu kan diminta suplemennya, bukti-buktinya gitu. Itu juga bagus Bu. Ya, jadi nggak jadi persoalan selagi yang disampaikan tadi, selagi Bu itu belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Karena kita apapun ceritanya Bu belajar untuk mengikuti kaidah atau etika di publikasi. Kita nggak tahu Bu suatu saat kita jadi orang, gitulah kira-kira menurut saya Bu. Kita nggak tahu suatu saat saya jadi prop gitu Bu. Pada saat jadi prop kan otomatis kan itu semua di screening semua gitu.
Iya, iya benar-benar. Nah, kira-kira seperti itu Bu tanggapannya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu. Nah, ini Pak ada satu pertanyaan lagi untuk kita keep dari Bu Puri. Silakan Bu. Ibu Puri Windari. Ya, silakan. Silakan Bu. Tadi di chat ada bertanya Pak. Kalau dari chat aja. Ya. Tulisan saya terkait pajak dan berupa studi literatur bisa atau tidak Pak? Oke, kalau untuk studi literatur, artinya jurnal review ya Bapak, ya Ibu. Nah, ini masuk kategori jurnal review. Dalam artian, ya kalau dari segi literatur, ya bisa-bisa aja Bu. Untuk apanya, jurnal review namanya Bu. Ya biasanya memang kalau di jurnal internasional, itu yang lebih diutamakan. Lebih bagus yang review itu. Karena itu kan konsep studi literatur. Ya itu nggak jadi persoalan Bu. Selagi nanti topiknya itu sesuai, itu aja. Karena di sini kan yang Ibu buat itu apa Bu? Terkait pajak ya, terkait pajak. Cuman pajaknya itu misalnya nanti kemana kira-kira Bu? Ke ekonomi, ke hukum. Hukum juga kan bisa juga pajak. Ya, ke ekonomi juga bisa juga pajak. Ya, ke komputer juga bisa juga pajak. Jadi pajak yang dimasukkan itu seperti apa? Jadi ini tadi yang saya sampaikan Bu, bahwasanya kita harus memastikan topik daripada penelitian kita. Kalau skupnya tadi sudah oke, kalau masalah pakai literatur review, ya itu juga boleh Bu. Itu juga jurnal, itu juga bagian dari apa? Publikasi. Kira-kira itu yang bisa saya jawab. Baru di awal tadi, kemudian tadi yang mendelay saya dengar harus sumbernya kumpulan jurnal. Jika Ya. pustaka dari buku, peraturan gimana Pak? Bu ini tadi kalau masalah ini sebenarnya dari buku pun bisa. Ya, nggak ada persoalan sumber, bahkan kalau apa ada yang menyatakan dari koran pun bisa. Cuman masalahnya jurnal yang kita tuju itu menerima atau tidak. Itu aja, Bu. Jadi kalau misalnya harus jurnal katanya, ya mau nggak mau kita ikuti. Tapi pada dasarnya kalau untuk referensi kan, mungkin kita sama-sama tahu, kita pendidik juga mungkin ya dari buku bisa ada fasilitasnya di situ di Mendeleynya itu ada kok fasilitasnya. Jadi tidak harus jurnal. Mungkin terlalu fokus ke jurnal sehingga tadi disampaikan itu dari jurnal. Bahkan itu kalau Bapak Ibu lihat di template yang diberikan itu ada dibuat. Kalau referensinya itu dari jurnal dia seperti ini. Kalau referensinya dari buku seperti ini. Kalau dari internet dia seperti ini. Itu sah saja, masih bisa. Ya, tapi itu tadi selagi target atau tujuan kita itu menyampaikan bahwasanya harus seperti ini. Kira-kira itu Bapak Ibu. Ya, itu kira-kira gambarannya. Oke. Bu Puri, Bu Puri Iya, ini Bu. atau Bu Puri, Pak, Bu Puri. iya, iya. Baru Ya. ini sebelum ke sana, Bapak Ibu nanti memang harus mengirimkan masing-masing. Ya, mengirimkan nanti akan kami lakukan nanti apa, tapi konsepnya tadi apa yang sudah disampaikan itu kita sisipkanlah. Kita belajar pelan-pelan, perlahan. Ya, pastinya suatu saat pasti bagus, pasti meledak lah. Nah, kira-kira seperti itu kalau di penjualan kan gitu. Ayo Bapak Ibu silakan mungkin ada yang mau kita Ya. diskusikan. Ya, ini Pak Paskah. Ya, ini ada dari peserta. Mungkin menanyakan ini proses alur apa Pak untuk alur paper. Apakah dari bagaimana alur dari paper itu sampai submit? Mungkin dari OJS Pak ya. Iya, Ya. kalau alurnya itu yang pastinya karena kita melalui pelatihan ini salah satu alur. Jadi artinya pembicaraan hari ini itu bagian dari reviewer juga bisa. Ya sama misalnya kita publikasi di apa di proceeding juga yang melakukan perbaikan terkadang kan bagian proceedingnya gitu. Ya tapi sebisa mungkin alurnya itu kita melewati OJS lah. Ada editornya, ada reviewernya, baru nanti ada publishnya. Kira seperti itu. Ya nanti selalunya kami sampaikan nanti di grup. Ya mungkin dari sebelumnya juga kami sampaikan selalu, kami ingatkan selalu. Ya pasti kami ingatkan selalu. Ya bahwasanya tanggal pentingnya ini, tanggal pentingnya ini.
Tapi yang paling cepat, yang harus terbit di bulan ini, di bulan Agustus, itu yang pendidikan sebenarnya. Ya, itu yang paling dekat. Jadi yang masuk kategori pendidikan itu memang harus kita inikan, karena di bulan Agustus itu sudah harus terbit. Ya, kalau seandainya terbitnya di September itu, ya kita masih bisa. Nanti kalaupun kita terbitkan di bulan Agustus, itu masuk kategori apa? Impres. Ya, itu kita usahakan. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin lah. Itu kira-kira, Pak Pandi. Oke, terima kasih Pak. Berarti Pak untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mungkin Pak. Berarti harus dari OJS semua Pak ya. Ya, kita Prosesnya itu prosesnya semua dari OJS. Hanya nanti seperti yang saya sampaikan di awal, sederhana mungkin Bapak Ibu, aplikasi-aplikasi itu ya kita simpan di laptop kita masing-masing lah Bapak Ibu. Kita butuhkan itu. Ya, kalaupun ada nanti di antara Bapak Ibu yang memang bisa bahasa Inggris, saya ajak bergabung juga di pengelola jurnal. Kalau bersedia nanti mungkin bisa saya di chat yang secara khusus untuk providing ya istilahnya itu, untuk terjemahan mungkin. Itu Pak Pandi, ada mungkin Bapak Ibu yang harus kita sepakati lagi? Ya, untuk Bapak Ibu ada kira-kira, kalau nggak ada biar seminarnya kita tutup. Pak, saya ya, Pak. Ya, silakan Pak. Izin bertanya ini Pak Marto. Ya, Pak. Itu kan ada tadi yang mau kita isi Pak. Iya. Apakah itu nanti dikasih atau gimana Pak? Soalnya saya juga ada sih yang berlangganan di Sinta 2. Demikian juga Pak caranya. Kita isi mulai dari nama sampai itu di bawah. Iya. Ya baru nanti kita itu submit sendiri kan Pak? Iya, atau gimana Pak? Iya, submit sendiri Pak. Oke. Nanti kalau seandainya nggak kita submit sendiri, sama. Makanya kalau di Sinta 2 itu yang kita lakukan Pak, kan lebih dominan gitu. Artinya memang ke si autor dominannya. Begitu. Tapi kalau seandainya yang di Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 terkadang bukan dari kitanya gitu. Dari WA malahan Pak. Tolong Pak, tolong Pak, publishkan Pak gitu. Kan begitu kan Pak? Iya, benar. Nah, terima kasih Pak Riz. Oke. Ya, ini juga masukan juga bagi rekan-rekan yang lain. Benar itu Pak. Karena apapun ceritanya, dengan adanya kegiatan bukan berarti kegiatan itu yang memfasilitasi kita gitu. Benar. Ya, tapi tentunya autornya sendiri. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, baik. Ya, ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Yang terakhir Pak, ini pertanyaan salah deadline kapan publishnya itu, informasinya bisa didapat di mana Pak kira-kira untuk bagi ini peserta gitu. Iya, terima kasih. Nanti kan akan selalu di-share sama panitia tanggal-tanggal pentingnya juga, yaitu di grup sebelumnya mungkin sudah disampaikan Bapak Ibu ya. Selalu diingatkan nanti dari grup. Nanti akan kita buat linknya ini deadline-nya ini. Cuman kita pastikan semua selesai memang di bulan Agustus biar jangan capek. Capek sekali aja gitu. Ya, itu kira-kira Pak Pandi kalau untuk permasalahannya ini. Siap Pak. Satu lagi Pak Pandi. Iya Pak. Bertanya juga Pak sama Pak Marto. Pak, kalau untuk pengabdian masyarakat, publikasi pengabdian masyarakat, apakah ada juga itu Pak? Untuk apa tadi Pak? Mohon diulang Pak. Iya Pak. Untuk pengabdian masyarakat Pak. Kan sekarang juga pengabdian masyarakat, kalau ada kegiatan pengabdian masyarakat kita lakukan, itu harus ada publikasi. Apakah kita juga memfasilitasi itu Pak ya? Oke, baik Pak. Kalau untuk publikasi memang ya sama-sama Pak, kita mengikuti juga untuk pelaporan di tahun ini di bulan Agustus juga memang sudah harus dipublis ya Pak ya. Iya Pak. Benar. Cuman kita ada untuk kerjasama kita ada sih untuk publikasinya itu untuk saat ini, tapi belum indexingnya belum Sinta, mungkin lagi proses kerjasama kita Pak. Ya, tapi sudah kita coba indexingnya itu ada Copernicus, sudah kita usahakan ya. Jadi setidaknya perlahan lah Pak.
Tapi memang Baik. ada. Kalau seandainya Bapak bersedia untuk itu, ya mungkin bisa kita fasilitasi nanti. Ya Oke, mudah-mudahan kedepannya semua yakin. Pak Marto, nanti kita tukaran nomor WA, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Marto. Iya, terima kasih. Dan harapan saya juga Bapak Ibu yang memang di pendidikan, ya LLIT juga sekarang itu lagi buka jurnal juga sebenarnya untuk pendidikan. Ya, LLIT wilayah 1 baru pemula. Ya, kebetulan juga saya di sana sebagai chief editornya gitu. Ya, bisalah nanti Bapak Ibu berkontribusi di sana. Ini memohonnya ini. Gratis Bapak Ibu kalau untuk itu. Kalau yang gratis kan gampang kan Bapak Ibu kan pasti bisa cepat selesai. Oke, terima kasih Pak Riz. Ya, sukses selalu dan kepada Bapak Ibu. Amin, amin. Baik, ya, Pak. yang penting komunikasi kita lancar di grup. Ya, silakan tanya. Mungkin nggak ada pertanyaan yang nggak pernah dijawab. Ya, selalu dijawab walau mungkin 1 hari kemudian. Oke, jadi waktunya sudah habis sesuai dengan apa kita ya. Tetap nanti akan kita buatkan di grup untuk lebih detailnya. Saya kembalikan ke moderator untuk menutup kegiatan kita ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Paskah. Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara seminar kita kali ini yang membahas tentang atensi penulisan jurnal bersintas. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kita kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik, Pak. Sukses selalu. Ya, sukses, Ya, Pak. Sukses Bapak Ibu ya. Sukses Pak. Riz Junardi. Baik, Pak. Pandi Simamunsong. Iya Pak.